Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rizdiana Dewi, NPM 1901011142. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi fikih munakahat yang membahas seputar pernikahan. Langsung saja, materi yang pertama yaitu konsep peminang dan kafah dalam Islam. Di dalam Islam, urusan melamar atau meminang tidak melarang wanita terlebih dahulu melamar seorang laki-laki. Karena di dalam Islam tidak disyariatkan bahwa hanya laki-laki saja yang boleh meminang si perempuan, akan tetapi wanita juga diperbolehkan terlebih dahulu untuk meminang seorang laki-laki. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam urusan meminang atau melamar. Yang pertama, jangan pernah malu dan jangan pernah takut untuk ditolak. Yang kedua, jangan menggantungkan orang yang meminang. Harus jelas dan harus memberikan jawaban yang pasti. Yang ketiga, jangan ragu mencari yang baik. Apabila ditolak, bisa jadi di luar sana ada orang yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Yang keempat, ambil cara yang baik dalam urusan meminang. Jangan melakukan pacaran sebelum melakukan pernikahan. Yang kelima, jangan langsung ambil keputusan. Jadi, libatkan Allah dalam urusan pernikahan bisa dengan melakukan sholat istikharah. Yang keenam, sebagai orang tua, jangan pernah mempersulit anaknya dalam urusan menikah. Materi selanjutnya yaitu syarat-syarat dan rukun pernikahan. Yang pertama, syarat-syarat pernikahan yaitu adanya suami, adanya istri, wali, dan ijab qabul. Yang pertama, untuk suami, syarat-syarat yang perlu diperhatikan yaitu tidak ihram, kehendak sendiri, jelas orangnya, mengetahui nama atau sanad, dan jelas kelaki-lakiannya. Yang kedua, untuk istri, syarat-syarat yang perlu diperhatikan yaitu tidak ihram, jelas orangnya, tidak menjadi istri orang lain, dan jelas keperempuannya. Yang ketiga yaitu untuk wali, syarat-syarat yang perlu diperhatikan yaitu kehendak sendiri, merdeka, laki-laki, taklif, tidak fasik, adil, tidak dalam keadaan ihram, dan harus selamat dari lemahnya akhlak. Dan yang terakhir mengenai ijab qabul, syarat-syarat yang harus diperhatikan yaitu akad harus jual beli, harus seperti jual beli, kata-katanya harus tegas, tidak ditaklid dan tidak dibatasi waktu. Yang kedua, rukun pernikahan, yaitu yang pertama adanya mempelai pria, yang kedua mempelai wanita, yang ketiga wali, yang keempat dua orang saksi, yang kelima ijab qabul. Dari kelimanya memiliki syarat yang harus diperhatikan. Yang pertama untuk mempelai pria harus hadir dan tidak boleh diwakilkan. Berlangsungnya akad sama dengan proses penyerahan tanggung jawab dari wali kepada mempelai pria. Yang kedua yaitu mempelai wanita. Mempelai wanita harus hadir dan yang bersifat halal untuk dinikahi. Yang ketiga yaitu wali. Untuk wanita, walinya harus ayah kandung. Boleh diwakilkan apabila orang tuanya atau ayah kandungnya sudah tiada. Yang keempat yaitu adanya dua orang saksi.
dan dua orang saksi tersebut harus memiliki beberapa syarat, yaitu berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam, berakal, sudah akil balik, adil dan merdeka, dan yang terakhir ijab qabul. Sahnya suatu pernikahan dalam agama Islam adalah diucapkannya ijab dan qabul. Diucapkan oleh mempelai pria sebagai pernyataan kesediaan tanggung jawab atas istri. Selanjutnya yaitu akad nikah dalam Islam. Yang pertama, tidak ada pelanggaran agama karena menikah adalah ibadah seumur hidup. Yang kedua, yaitu adanya wali. Apabila seorang wanita akan melakukan pernikahan tanpa adanya izin dari walinya, maka pernikahan tersebut batal, kecuali wali tersebut dalam keadaan kafir atau fasik, maka pernikahannya boleh diwakilkan oleh wali hakim. Yang ketiga, harus ada mahar, yaitu harta yang diberikan laki-laki untuk sahnya nikah. Mahar yang baik adalah mahar yang sederhana. Yang keempat, harus ada dua orang saksi. Yang kelima, mengundang orang banyak untuk menyaksikan pernikahannya. Materi selanjutnya yaitu wali dan saksi dalam pernikahan. Yang pertama, balik. Yang kedua, laki-laki. Yang ketiga, merdeka atau bukan budak. Yang keempat, sama agamanya. Maksudnya, jika orang yang menikah agamanya Islam, maka walinya harus orang Islam. Begitupun sebaliknya. Yang kelima, bisa melihat dan mendengar. Maksudnya, bisa menilai mana yang baik untuk anaknya. Yang keenam, bukan orang kafir atau fasik. Materi yang akan kita bahas selanjutnya yaitu mengenai kedudukan dan jenis mahar dalam pernikahan. Menikah dengan mahar berhutang itu diperbolehkan, boleh dengan cara lunas, boleh juga dengan cara berhutang. Menurut Ibnu Qudamah, mahar boleh disegerakan, boleh juga ditunda. Karena mahar termasuk bayaran dalam akad muawaddah atau imbal balik, sehingga boleh disegerakan atau ditunda seperti harga al-mughni. Semua kembali kepada kesepakatan. Imam Ibnu Baz menjelaskan tentang teknis pembayaran mahar. Ketika antara suami dan wali wanita sepakat dalam hal tertentu, tidak masalah seperti menyegerakan atau menundanya. Nabi bersabda yang artinya kaum muslimin harus mengikuti kesepakatan mereka. Majmu' Fatawa Ibnu Baz. Jadi semua itu mengikuti kesepakatan bersama dari kedua belah pihak. Materi yang terakhir yaitu mengenai poligami. Dalam memaknai poligami, Imam Nawawi ahli fikih mengatakan bahwa dengan satu wanita atau menikah dengan satu wanita ada hukumnya, yaitu bisa menjadi haram, wajib, sunnah, mubah, dan makruh. Menjadi wajib apabila mampu, baik ada uang, syahwat ada wanita, maka menikahlah untuk menghindari perzinahan. Yang kedua, menjadi haram apabila tidak mampu, syahwat tidak begitu penting, hanya untuk menjahati, maka hukumnya haram. Menikah dengan satu orang saja haram, apalagi 2-3 dibisikkan oleh temannya karena sunnah. Jangan salah mengartikan sunnah, karena Nabi pernah melakukannya. Nabi Muhammad SAW menikah bukan karena nafsu, melainkan ada perintah, ada wahyu turun. Poligami itu harus adil. Kewajiban bagi pria yaitu adil secara zahir.
Kalau khawatir tidak bisa adil, maka menikahlah cukup dengan satu wanita saja. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.